Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la ilaha illallah. Rupanya enggak ada itu gampang. Sore hari ini bersyukur pada Allah kita bisa itulah dia khusus dan rangka kita silaturahim dan buka puasa bersama keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab Tarakan. Kedua kalinya selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya saya hormati, spesial juga saya juga menyampaikan ucapan hormat juga kepada Dr. Baharudin. Karena kalau beliau nggak ikut kuliah bersama saya pastikan saya nggak ikut kuliah. Nah, karena beliau mau bersama, akhirnya kita bisa sama-sama kuliah dan akhirnya sama-sama juga bisa selesai. Saya juga kan terus Saya hadir waktu ujian bukanya. Kita semua sepakat ya, online bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah merupakan sosok kita yang paling kita teladani. Keteladanannya itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang paling tinggi. Kita tidak pernah menemukan ada satu orang yang orang itu di dunia ini namanya itu tidak pernah berhenti disebutkan satu sekalipun di dalam satu hari. Hampir setiap waktu namanya disebutkan oleh kita ini. Itulah Muhammad Rasulullah SAW. Saudara sekalian yang berbahagia, tidak ada satu sosok pun yang dia itu hampir seluruh aspeknya itu menjadi teladan. Bicaranya, perbuatannya, bahkan diamnya sekalipun juga itu menjadi teladan. Takdirnya juga, diamnya pun menjadi contoh buat orang semua. Bahkan salah satu penulis Michael Hart itu menyusun 100 tokoh di dunia ini dan mengatakan bahwa ada 100 tokoh di dunia ini yang paling mempengaruhi, yang paling mempengaruhi dan hebat, tetapi 100 tokoh itu satu yang paling hebat. Terucaplah dia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disanjung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surah Al-Qalam. Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin, sesungguhnya Muhammad itu memiliki perangai yang sangat tinggi. Sudah menggunakan kalimat la'ala, menggunakan kalimat azim, yang jarang-jarang orang menyatukan kalimat akhlak itu dengan kalimat azim. Biasanya akhlak itu digandengkan dengan kalimat karim. Itu menunjukkan gambaran tentang kesempurnaan daripada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ibunda Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Dia adalah merupakan Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang bergerak. Kalau ingin untuk melihat seluruh aktivitas Quran, itulah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah ilustrasi yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu juga
Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan tentang misi diutusnya dia sebagai nabi dan sebagai rasul. Itu Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggandengkan antara akhlak yang mulia itu dengan kesempurnaan iman. Rasulullah mengatakan akmalul mu'minina imanan. Lanjutannya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik, paling sempurna imannya itu, korelasinya adalah pasti paling baik juga akhlaknya. Kalau melihat iman seseorang itu sempurna, maka berkorelasi kuat dengan akhlak. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, kita tahu kan Rasulullah SAW ini mewariskan kepada kita dua hal. Rasulullah mewariskan kepada kita dua hal. Dalam hadis yang terkenalnya, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamasaktum bihima. Aku tinggalkan kepadamu itu dua perkara. Dan Rasulullah menegaskan, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama engkau itu berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Apa itu? Apa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita? Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ternyata bukan hanya Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW ini. Bukan hanya Quran dan Sunnah saja yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita ini. Tapi apalagi juga yang ditinggalkannya itu? Dia meninggalkan kepada kita sahabat terbaik. Murid-muridnya adalah merupakan murid-murid terbaik. Dan dia meninggalkan kepada kita generasi terbaik. Rasulullah tegaskan tuh di dalam ucapannya tuh, khairul qurun qarni. Dalam konteks yang lain dikatakan khairun nas qarni. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, aku dan sahabat. Tsummal ladina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi aku dan sahabatku. Setelah itu, setelahnya mereka itu sahabat dan tabiin, kemudian tabiin dan tabiut tabiin. Itu sudah harga mati itu. Disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Imran. Kalau tadi dibacakan 130 ya. Kalau ini ada di 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum itu adalah, kamu adalah umat terbaik. Khaira ummatin, umat terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ini nggak gampang nih. Ketika tafsir kita lihat beberapa tafsir selalu mengatakan kuntum. Itu penafsirannya adalah hum as-sahabah ridwanullahi alaihim. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Quran surah At-Taubah itu Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu'an. Pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Padahal nih, ketika kita lihat di Quran surah Al-Imran ayat 110 tadi, kita mundur beberapa ayat lagi masih di Quran surah Al-Imran, kalau nggak salah 103 atau 104 ya, yang hafal ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, dan seterusnya. Di sini kan Allah ingin menegaskan nih, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada itu. Apa yang Allah berikan kepadanya adalah nikmat Islam. Di situ Allah sambung ayatnya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ingat dulu, kamu itu hampir-hampir berada di tepi jurang kehancuran. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kamu daripadanya. Di sini juga dikatakan bahwa masa terkelam ketika Rasulullah SAW itu, masa terkelam dalam sejarah kemanusiaan itu, masa tergelap dalam sejarah kemanusiaan itu adalah masa ketika Rasulullah SAW lahir sampai ketika Rasulullah SAW itu diutus. Itu masa tergelap dan terkelam dalam sejarah kemanusiaan. Tetapi dengan nikmat Islam, kemudian Rasulullah SAW itu diutus, berubahlah mereka dari masa terkelam dalam sejarah kemanusiaan, berubah menjadi sejarah manusia terbaik yang pernah ada di dalam kolong langit ini. Tidak pernah ada sekelompok manusia itu sebaik mereka, di tengah mereka, artinya dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, mereka berkumpul, dan itulah kelompok terbaik. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya mewariskan Quran dan Sunnah nih kan, tapi Rasulullah juga mewariskan apa? Generasi sahabat, sahabat terbaik. Allahu Akbar. Kualitas sahabat itu juga itu luar biasa. Hebat-hebatnya Romawi pada saat itu dibandingkan 10 orang Romawi sama dengan satu kualitas sahabat. Padahal pada saat itu Romawi, Persia, Yunani itu memimpin peradaban dunia pada saat itu. Arab belum tercatat. Arab SAW itulah baru muncul. Oleh sebab itu satu kualitas sahabat itu berbanding 10 kualitas orang Romawi. Itu ditegaskan di Quran surah Al-Anfal ayat 64. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal kitab iyyakum minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Hai Nabi, gemarkan kepada para sahabatmu itu untuk berperang. Seandainya mereka itu ada 20 orang sahabat, itu berbanding lurus dengan 200 kualitas musuh. Kalau mereka itu ada 100 orang sahabat, itu berbanding 1000 kualitas musuh. 1:10. Ini dibalik sejarahnya, dari sejarah tergelap berubah menjadi sejarah terbaik dalam kemanusiaan. Apa benar seperti itu?
Kita lihat. Ini kita lihat. Rasulullah SAW itu wafat pada tahun berapa? Ada yang tahu? Rasulullah wafat tahun berapa? 630 apa 632? 632 Masehi. Wafatnya 632 Masehi. 5 tahun setelah itu Romawi itu sudah dikalahkan peradabannya terhadap Islam. Padahal pada saat itu peradaban Arab belum ditemukan. 5 tahun setelah Rasulullah wafat, peradaban Islam sudah mengungguli Romawi. 2 tahun setelah itu, Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, 2 tahun setelah itu Palestina Al-Quds ditaklukkan. Kunci Al-Quds diserahkan kepada Umar bin Khattab. Luar biasa ya. Saya juga ingin untuk merangkai ini bahwa ini apa nih sebenarnya rahasianya. Subhanallah, saya lupa pemimpinnya, pemimpin Romawi. Pada saat itu Amr bin As yang memimpin peperangan mengelilinginya itu luar biasa bertahan, dan kekuatan bertahannya Amr bin As bersama bala tentaranya itulah kekuatannya. Tetapi raja atau siapa Asroponia ya, saya agak lupa tadi itu namanya. Itu ketika setelah ditaklukkan, dia mengatakan begini, saya akan yang bisa untuk menaklukkan Yerusalem itu terdiri dari 3 karakter huruf, Ain, Mim, Wah. Siapa dia? Umar bin. Padahal Umar itu lagi sedang di Madinah. Amr bin As tulis surat, segera Umar bin Khattab itu datang. Ketika Umar bin Khattab itu datang dan ingin bertemu kepada pimpinannya itu, Umar mengatakan begini. Dia menggunakan apa? Ternyata dia hanya ingin untuk menggunakan keledai. Amr bin As mengatakan, kenapa harus keledai? Ini yang mau dihadapi ini adalah raja yang besar, orang-orang besar, disediakan kuda terbaik dan lain sebagainya. Apa kata Umar bin Khattab? Allah sudah memuliakan kamu dengan Islam. Jangan sampai kamu merendahkan Islam. Tidak ada yang lebih mulia daripada Islam. Akhirnya dia naik keledai bersama dengan ajudannya. Dan itu bergantian karena satu keledai. Jadi saat ini Umar sampai di satu titik dituntun oleh ajudannya. Berikutnya Umar turun, ajudannya naik. Sampai ke tempat di Palestina, di Yerusalem itu ternyata gilirannya Umar yang menuntun ajudannya. Dan pada saat itu pimpinannya mengatakan, ini dia orang yang benar-benar menaklukkan Yerusalem. Akhirnya kuncinya itu diserahkan kepadanya. Saya berpikir kalau Umar bin Khattab itu sehebat itu, maka yang ada di kepala saya adalah berarti gurunya ini sehebat apa dia. Kalau Umar bin Khattab itu sehebat itu, berarti siapa murabinya ini? Dan itu yang bisa mampu untuk menaklukkan itu adalah akhlaknya. Ditulis oleh penulis buku Karen Armstrong, penulis dari Inggris, dia mengatakan sekian lama Yerusalem ini terkungkung di dalam penjajahan, baru kali ini ada kekuasaan yang masuk dan memasuknya itu luar biasa. Begitu Rasulullah SAW itu menjadikan generasi terbaik ini pertama adanya pada kekuatan ilmu, dan yang kedua adanya pada kekuatan akhlak. Oh ternyata nih rahasia untuk melahirkan generasi seperti ini adanya di 2 hal, yaitu ilmu pengetahuan dan akhlak. Wajarlah
lahir generasi seperti itu. Lalu gurunya itu didasarkan kepada wahyu, kurikulumnya itu berdasarkan kepada wahyu, contohnya itu berdasarkan kepada wahyu. Kan begitu tuh. Saudara sekalian yang berbahagia, karena targetnya ini adalah pada Quran, pada intelektual, dan pada ilmu dan akhlak. Makanya saya itu paling senang ketika masuk di tarbiyah pertama itu, ketika membahas Quran surah Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan wahyu pertama itu rekomendasinya pada ilmu pengetahuan, yang dikorelasikan itu pada intelektual, yaitu Iqra, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan lagi lanjutannya itu, Iqra wa rabbukal akram. Ilmu pengetahuan yang disandingkan dengan ketuhanan dan spiritual. Nggak pernah ada tuh wahyu di muka bumi ini yang wahyunya pertama kali turun, rekomendasinya ini adalah merupakan rekomendasi langit. Itu mengisyaratkan pertama kali itu adalah menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Kalau Yaman, Romawi juga membaca, tetapi mereka hanya sekedar membaca. Tapi kalau Islam membaca dengan nama Tuhan. Dan ini panjang karena sudah mendekati maghrib. Saya akhirnya ingin untuk merangkai kekuatan ini semua. Sebenarnya kalau kita ingin untuk menjadikan peradaban ini bagus, maka ada 4 kata kuncinya untuk membingkai akhlak dan ilmu pengetahuan. Pakar pendidikan Islam itu mengatakan bahwa kata kuncinya itu adalah 1, keteladanan. Berarti kalau kita guru, gurulah yang teladan. Kalau kita yayasan, yayasanlah yang teladan. Kalau kita orang tua, orang tualah yang teladan. Karena contohnya susah. Yang kedua, motivasi. Sering disebutkan kalau di dalam istilah agama itu at-targhib wa tarhib. Motivasi. Memotivasi anak. Kemudian yang ketiga, pembiasaan. Yang kita dalam istilah tarbiyahnya kita sering menyebutkan tadrib. Karena dengan pembiasaan itu menginternalisasi kepada anak didik kita. Dari mereka kita memberikan contoh, setelah itu kita motivasi. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembiasaan. Dan yang terakhir, apa tuh yang terakhir? Yang terakhir itu adalah kedisiplinan. Bahasa kita itu adalah reward and punishment. Yang benar, yang bagus diberikan hadiah, yang salah diberikan sanksi. Agama begitu. Dan ini kata kunci dari akhlak itu. Kita dapat banyak pelajaran dari kisah Rasulullah SAW. Lanjut sampai kepada Umar bin Khattab, sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Hakada dhahara jaini Salahuddin wa hakada adat al-Quds yang ditulis oleh Muhammad Irsan Al-Kilani. Sampai kepada terakhir adalah Muhammad Al-Fatih. Semuanya itu merangkaikan antara ilmu pengetahuan dan akhlak. Siapa yang harus menjadi teladannya di depan nih? Orang tua, guru, itu harus di depan. Kira-kira gitu ya. Saya ingin sebenarnya ini untuk manjang-manjangin gitu. Tapi karena waktunya pendek, saya hanya bisa menyampaikan tentang hal itu. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita angkat. Bagaimana caranya bisa melahirkan generasi-generasi hebat seperti sahabat Rasulullah. Apa rahasianya? Tapi juga saya ingin agar misalnya guru-guru suatu saat misalnya gali itu bagaimana caranya melahirkan generasi Salahuddin yang terinspirasi dari Muhammad Al-Ghazali dan
dan Abdul Qadir Al-Jilani. Gali itu bagaimana lahirnya Muhammad Al-Fatih. Terus kita ini sebagai guru apa sih sebenarnya yang harus kita dapatkan untuk melahirkan generasi-generasi emas seperti itu. Karena kita ingin untuk melahirkan peradaban. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya buku tentang